PPS. Izin memperkenalkan diri, saya Safia Herlina dan rekan saya. Putra, kami selaku Master of Ceremony yang akan bersamai kegiatan kali ini. Sebelum masuk ke inti kegiatan hari ini, kita lebih baik tanya-tanya dulu nggak sih Kang, seberapa semangat Akang Teteh yang ada di dalam ini untuk ikut kegiatan kali ini. Ah, menarik banget tuh. Gimana tuh? Nah, jadi kita bakal tanya nih ke Akang Teteh seberapa excited teman-teman Akang Teteh semuanya untuk ikut kegiatan kali ini. Buat yang nantinya merasa excited, dalam kurung excited aja, itu bisa ketik satu. Terus kalau yang merasa excited banget, itu bisa ketik tiga. Terus yang merasa super excited banget, itu bisa ketik lima. Nah, sekarang kita tanya nih, seberapa excited sih Akang Teteh untuk ikut kegiatan kali ini? Boleh diramein kolom chatnya ya Akang Teteh semuanya. Wah, ini yang pertama baru open nih. Gimana nih Akang Teteh yang lain? Asik gue excited banget. Siap. Ini kayaknya Akang Tetehnya lagi ngapain nih ya? Oke, udah lumayan rame nih. Oke, ternyata super duper excited banget nih Kak untuk ikut kegiatan kali ini. Oke, kayaknya udah pada ramean gitu, Bang. Kita bakal lanjut ke acara lainnya, yaitu kegiatan inti pada kali ini, yaitu adalah pematerian dari Pak Yoga. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu nih narasumber kegiatan kali ini. Kepada operator dipersilakan. Oke, untuk pemateri kita pada hari ini adalah Dr. Nurbaisa Sasmita, SST MSK, di mana di sini kaya akan pengalaman kerja dan juga keahlian di bidang analisis data, di mana Pak Yoga sendiri memiliki pengalaman kerja di Ketua Tim Teknologi Informasi dan Pembinaan Statistik Sektoral pada BPS Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2025, dengan menempuh pendidikan di Sarjana Sains Terapan dari Politeknik Statistika FTIS dan menempuh Magister Statistika di program studi Sampai Bandung dan juga Dokter Statistika di Institut Teknologi 10 November. Beliau juga kaya akan publikasi dan juga kaya akan proyek-proyek lainnya yang seru banget nih kalau diulik. Oke, cukup dari operator. Nah, karena tadi udah dibaca ini CV-nya mungkin, aku mau nyapa dulu nih Pak Yoga. Kira-kira dari Pak Yoga sendiri apakah sudah ada di dalam Zoom? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bapak. Begitu juga Bapak. Gimana nih Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, walafiat. Gimana teman-teman semuanya? Alhamdulillah kami berdua sehat. Mungkin kami berdua mewakilkan teman-teman yang ada di sini juga. Kayak karena Bapak Bapak sehat-sehat. eh, Kira-kira Bapak sudah siapkah untuk memberikan pematerian hari ini? Siap dong. Ya, oke. Karena Bapak sudah siap, supaya kita bisa efisiensi waktu, jadi setelahnya akan kami persilakan kepada Bapak untuk memaparkan pematerian hari ini. Oke, jadi langsung ya ini ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sampurasun. Salam sehat semuanya ya. Rampes. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Meskipun tadi ada yang bilang banyak tugas, Pak. Ya, begitulah mahasiswa ya, teman-teman ya. Jadi dijalani saja dengan fun, dengan happy gitu ya. Karena percayalah, seperti yang dibilang di sebuah lagu itu ya, kisah kasih di sekolah. Nah, seperti itu. Jadi masa-masa sekolah, masa-masa kuliah, belajar, itu percayalah sangat menyenangkan teman-teman. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman mendapat kesempatan masih bisa bersekolah, berkuliah gitu ya, eh, itu manfaatkan, gitu ya. Optimalkan kesempatan itu sebaik-baiknya untuk menuntut ilmu dan juga menimba pengalaman tentunya. Tidak hanya kos, kampus, habis kuliah, balik ke kos lagi, begitu seterusnya. Tapi tambah pengalaman-pengalaman yang lainnya, berorganisasi gitu ya, bersosialisasi,
dan sebagainya. Barangkali ada yang hobinya olahraga gitu ya, silahkan. Nah, di sana salurkan hobinya gitu ya, biar sehat juga gitu ya. Oke, jadi seperti yang disampaikan Akang dan Teteh tadi, jadi eh, kuliah kali ini ya, saya sebenarnya nggak ingin membahasakan kuliah ya, tapi saya ingin lebih membahasakan literasi statistik teman-teman. Gitu ya. Jadi sebagaimana tugas dan fungsinya BPS, bahwa BPS ini mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan statistik gitu ya, melakukan pembinaan kepada setiap stakeholder. Nah, ini termasuk di kalangan akademisi. Dalam hal ini adalah teman-teman mahasiswa tentunya gitu ya. Nah, jadi seperti yang dikatakan di MC tadi pas pembukaan, jadi nanti kita akan membahas gitu ya tentang apa sih produk dan juga layanan yang disediakan oleh BPS. Tentunya untuk mendukung kegiatan kegiatan akademis teman-teman semuanya gitu ya, terutama dalam hal penyediaan data. Nah, jadi mudah-mudahan eh, apa ya, bukan perkuliahan ya, pertemuan kita kali ini itu tidak terlalu berat gitu ya. Semoga teman-teman bisa mengikuti dengan senang, dengan fun. Nah, juga nanti di mungkin di materi kedua gitu ya. Nanti akan ada 3 materi total gitu ya. Nah, nanti akan ada selingan sedikit di materi kedua, itu ada kuis, teman-teman. Nah, pastikan teman-teman semuanya menyimak dari awal gitu ya. Dan nanti kan ada kejutan-kejutan sedikit gitu ya di tengah-tengah pembahasan gitu ya. Jadi pastikan teman-teman stay tune ya, ikuti terus pertemuan kita kali ini. Oke, sebentar saya Oke, saya share screen dulu. Ya, nice. Di layar sudah terlihat teman-teman ya slide-nya. Sudah, Pak. Oke, siap. Oke, jadi pertemuan kita kali ini akan membahas produk dan jenis layanan statistik yang ada di BPS ya. Nah, saya bicara juga ini mencakup semua BPS tentunya ya. Setidaknya BPS pusat yang ada di Jakarta pusat gitu ya. Termasuk juga ini BPS yang ada di daerah di Provinsi Jawa Barat termasuk gitu ya, dan juga kabupaten kota. Hanya saja nanti di kabupaten kota itu lebih terbatas akses layanannya atau fasilitas yang tersedia, tapi setidaknya yang di BPS provinsi itu cukup lengkap gitu ya, seperti halnya dengan di BPS pusat. Oke, lanjut. Nah, ini ada sebuah quote dari Hilary Mason ya. The core advantage of data is that it tells you something about the world that you didn't know before. Ya, jadi keuntungan memiliki data itu eh, kita bisa mengetahui dunia gitu ya, seperti yang sebelum kamu ketahui gitu. Jadi ketika kita memiliki sebuah data, ibaratnya ketika kita di rumah gitu ya, kita bangun pagi, kemudian kita buka tirai kamar kita gitu ya. Nah, disitulah kita bisa melihat alam, alam luas gitu ya. Nah, itu ibaratnya seperti itu ya. Sebegitu pentingnya peran dari data, teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya eh, apa aja sih nanti yang akan kita obrolkan selama pertemuan kita kali ini gitu ya. By the way, nanti eh, kita akan 2 kali pertemuan ya teman-teman ya. Yang pertama ini membahas tentang produk dan layanan BPS yang ya kurang lebih agak-agak ringan lah ya. Kemudian nanti di hari Jumat kita akan bertemu lagi. Nah, di pertemuan kedua itulah nanti kita akan lebih mendalam membahas mengenai sedikit permodelan data gitu ya, yang menggunakan eh, metode analisis deret waktu gitu ya. Oke, kita lanjut dulu mengenai obrolan kita hari ini.
Jadi kurang lebih yang akan kita bahas adalah kenapa harus statistik gitu ya. Kemudian bagaimana statistik itu dihasilkan, kemudian produk statistik resmi apa saja gitu ya. Kemudian saluran akses produk statistik resmi dan juga yang terakhir mekanisme akses produk statistik resmi. Gitu. Nah, kenapa harus statistik sih gitu ya? Jadi yang pertama setidaknya peran statistik dalam pembangunan ya itu sangat banyak teman-teman. Nanti akan di breakdown gitu ya. Kita bisa lihat apa sih peran dari statistik dalam pembangunan yang selama ini kita lakukan bersama gitu ya. Kemudian apa peran BPS dalam pembangunan gitu ya. Jadi dalam proses pembangunan itu tentunya tidak bisa dilakukan oleh beberapa pihak atau satu atau dua pihak saja gitu ya. Tapi banyak pihak di situ yang terlibat gitu ya. Nah, di sini nanti juga akan kita bahas sedikit peran dari BPS dalam pembangunan itu. Nah, BPS di sini juga sebagai posisinya sebagai National Statistical Office ya, teman-teman ya, atau disingkat dengan NSO. Jadi, setiap negara di dunia ini itu memiliki kantor statistik resminya gitu ya, atau istilahnya National Statistical Office atau NSO gitu ya. Oke. Nah, kemudian ini banyak sekali ya statistik dalam kehidupan gitu ya. Tentunya dalam segala sendi kehidupan itu pasti ada peran data di sana. Mulai dari aktivitas harian gitu ya, kepadatan lalu lintas gitu ya. Nah, di Bandung nih, mungkin semakin ke sini mungkin semakin macet gitu ya, semakin padat. Kemudian ada juga ramalan cuaca. Nah, ini juga tentunya sangat erat dan penting posisi dari data gitu ya, atau peran dari data. Kemudian investasi dan keuangan, tentunya investasi saham, bisnis dan usaha. Nah, mungkin barangkali teman-teman sebagian ada ya yang sudah mulai nih bergerak di bidang investasi misalnya gitu ya. Jadi selain berkuliah, nah teman-teman sudah mulai nih mencoba-coba gitu ya berinvestasi misalnya. Nah, ini tentunya ada peran data di sana. Kalau teman-teman bisa memanfaatkan data, nah tentunya akan bisa mendatangkan manfaat gitu ya. Kemudian ada juga implementasi data di sektor pendidikan, teman-teman. Nah, sangat erat tentunya ini ya peran data dalam dunia pendidikan, terutama di sini misalkan untuk riset dan juga penelitian. Tentunya dalam melakukan riset dan penelitian ini tidak terlepas dari peran data ya. Karena dari data itu kita lakukan riset, pengolahan, analisis, kemudian kita simpulkan apa yang kita riset dan kita teliti itu menyimpulkan apa dan juga rekomendasinya apa gitu kan. Kemudian perencanaan pendidikan juga termasuk perencanaan-perencanaan di sektor-sektor lain itu tentunya juga berdasarkan dari data tentunya. Kemudian sektor kesehatan di sini juga berperan penting dalam penyediaan vaksin, kemudian penyediaan fasilitas kesehatan, kemudian penyediaan tenaga kesehatan. Tentunya semua itu berdasarkan atau evidence base atau berdasarkan data, teman-teman. Nah, itu ya. Oke, kita lanjut saja. Lanjut. Selanjutnya adalah peran statistik dalam pembangunan nasional, teman-teman. Jadi di sini tentunya pembangunan yang dilakukan itu evidence based policy. Jadi setiap kebijakan itu didasarkan pada data tentunya, didukung oleh data. Mulai dari perencanaan gitu ya, rencana pembangunan ya sebagai dasar informasi kebijakan pembangunan gitu ya. Kemudian berlanjut ke dalam pelaksanaan pembangunan ya sebagai panduan tentunya. Kemudian digunakan dalam evaluasi pembangunan juga serta untuk pengendalian pembangunan gitu ya. Nah, teman-teman ini sekedar overview ya. Jadi informasi buat teman-teman bahwa respon penyedia data ini haruslah adaptif pada kebutuhan data. Jadi BPS sebagai penyedia data juga barangkali lembaga-lembaga lain gitu ya yang yang dapat menghasilkan data itu juga harus lebih adaptif teman-teman ya, more timely gitu ya, artinya lebih cepat, kemudian more relevan ya, harus sejalan dan relevan dengan kebutuhan data, kemudian more granular atau haruslah lebih rinci gitu ya. Nah, semua itu
untuk mendukung strategi pembangunan nasional, teman-teman, yaitu visi Indonesia Emas 2045, yaitu NKRI yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Gitu ya. Oke, langsung lanjut saja. Nah, di sini juga ada 45 indikator pembangunan nasional, teman-teman. Nah, 45 indikator pembangunan nasional ini tentunya ya harus didukung dengan data yang akurat gitu ya. Dan up to date tentunya, teman-teman. Karena 45 indikator pembangunan nasional ini digunakan sebagai acuan dalam pembangunan itu gitu ya. Nah, Nah, ini mungkin teman-teman sudah sebagian tahu ya. Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 97 tentang statistik, itu ada tiga jenis statistik, yaitu statistik dasar, statistik sektoral, kemudian statistik khusus gitu ya. Jadi, statistik dasar itu yang dihasilkan oleh BPS bersifat lebih luas gitu ya, lintas sektoral dan berskala nasional atau makro. Kemudian yang kedua adalah statistik sektoral, ini yang dihasilkan oleh kementerian, lembaga, organisasi perangkat daerah gitu ya, dinas instansi gitu ya. Kemudian statistik khusus ini dihasilkan oleh masyarakat atau peneliti, termasuk teman-teman mahasiswa itu bisa menghasilkan statistik khusus gitu ya, termasuk dunia kampus gitu ya, perguruan tinggi itu juga bisa menghasilkan statistik khusus dari penelitian yang dilaksanakan selama ini gitu ya. Oke, kita lanjut saja. Kemudian bagaimana statistik itu dihasilkan, teman-teman? Nah, tentunya untuk menghasilkan sebuah statistik itu haruslah mengikuti kaidah-kaidah tertentu, teman-teman. Ya. Nah, di sini akan saya sedikit bahas gitu ya. Jadi untuk kaidah-kaidah menghasilkan statistik itu kita harus menganut atau menyesuaikan dengan GSBPM gitu ya. Jadi GSBPM itu intinya adalah panduan gitu ya atau petunjuk untuk menyelenggarakan atau menghasilkan statistik gitu ya. Jadi GSBPM itu generic statistical business process model ya. Jadi intinya panduan lah seperti itu. Kemudian peran BPS dalam pembangunan gitu ya. Jadi eh, dalam menghasilkan statistik, jadi ada beberapa metode seperti sensus, survei, kemudian kompilasi administratif gitu ya, dan juga big data. Jadi semakin ke sini banyak ini ya sumber-sumber data yang bisa dijadikan acuan gitu ya. Nah, ini tadi mengenal GSBPM, jadi panduan untuk bagaimana menghasilkan sebuah statistik gitu ya. Jadi GSBPM atau General Statistical Business Process Model gitu ya. Jadi mulai dari specify need, artinya kita menentukan kebutuhan, termasuk tujuan, konsep dan definisi, kemudian melakukan desain, merancang output, desain sampling, rancangan pengolahan, rancangan analisis gitu ya. Kemudian tahap berikutnya adalah build, pembuatan kuesioner, membangun komponen diseminasi, finalisasi sistem gitu ya. Nah, ini sangat erat tentunya dengan teman-teman di statistik nih, ya kan? Di statistik 4 gitu ya. Tentunya ini sangat erat bagaimana kita bisa merancang kuesioner gitu ya, yang baik gitu. Kemudian membangun komponen diseminasi gitu ya. Bagaimana kita finalisasi sistem dan sebagainya. Kemudian tahap berikutnya adalah collect atau mengumpulkan. Ini mulai dari pembentukan kerangka sampel, teman-teman. Kalau kita pengumpulan datanya melalui survei gitu ya. Kemudian metode sampling pelatihan dan juga pengumpulan datanya bagaimana gitu ya. Kemudian tahap berikutnya pengolahan data atau proses. Jadi data yang sudah diperoleh tadi itu harus diolah, tentunya juga menggunakan metode atau alat tertentu gitu ya, yang terstandar tentunya gitu. Kemudian setelah diolah gitu ya, dilakukan analisis gitu ya. Nah, di analisis ini kita membuat naskah-naskah analisis hasil gitu ya, kemudian memeriksa konsistensi dan juga kewajaran, kemudian interpretasi output tentunya. Nah, ini juga cukup penting gitu ya. Jadi jangan sampai kita salah menginterpretasikan dari output yang kita hasilkan dari pengolahan tadi gitu ya. Ini juga penting. Kemudian diseminasi gitu ya. Jadi membuat produk diseminasi, penyebar luasan, kemudian rilis, promosi hasil gitu ya. Ini juga penting. Kemudian yang terakhir evaluate, pengumpulan masukan evaluasi hasil. Jadi ini dari proses pengumpulan data dan seterusnya tadi itu harus dievaluasi, teman-teman. Apakah setiap tahapnya itu sudah memenuhi kaidah yang disyaratkan atau ditentukan. Gitu loh.
Jadi inilah beberapa tahapan-tahapan GSBPM, teman-teman. Bagaimana panduan kita untuk menghasilkan sebuah statistik. Jadi inilah yang kami terus gaungkan ke setiap stakeholder, ya, termasuk pemerintah daerah, gitu ya, kementerian lembaga, termasuk teman-teman akademisi, itu. Makanya tadi kebetulan pas sekali dengan amanah yang saya pegang di BPS sekarang, yaitu sebagai Ketua Tim Teknologi Informasi dan Pembinaan Statistik Sektoral. Jadi ini yang memang saya pegang, gitu ya. Kemudian berikutnya kegiatan statistik dalam indikator, gitu ya. Jadi banyak teman-teman yang eh, metode, ya, yang digunakan untuk mengumpulkan data mulai dari sensus, ya. Untuk sensus ini sesuai undang-undang ini hanya dilakukan oleh BPS, teman-teman. Gitu ya. Jadi BPS itu memiliki tiga jenis sensus. Yang pertama adalah sensus penduduk yang dilaksanakan pada tahun yang berakhiran nol, gitu ya. Jadi 2010, 2020, nanti 2030, gitu ya. Kemudian sensus kedua yaitu sensus pertanian. Ini dilaksanakan pada tahun yang berakhiran 3, gitu ya. Kemudian, sorry. Yang ketiga adalah sensus ekonomi, teman-teman. Nah, ini yang akan dilaksanakan di tahun depan, teman-teman, 2026. Jadi dilaksanakan di tahun yang berakhiran angka 6, gitu ya. Yang terakhir kemarin 2016. Jadi ini memotret kondisi ekonomi seluruh lapangan usaha kecuali pertanian, gitu ya. Nah, mungkin informasi juga buat teman-teman, barangkali nanti bisa ikut berpartisipasi, teman-teman, dalam sensus ekonomi ini menjadi petugas sensus ekonomi. Nah, informasinya bisa teman-teman dapatkan itu di eh, media sosial, biasanya media sosial BPS yang terdekat, misalnya di Jawa Barat, berarti BPS Jawa Barat, gitu ya. Nah, itu teman-teman bisa ikut berpartisipasi di sana selama sensus ekonomi itu. Nah, mungkin dipelajari dulu, ya kan, syarat-syaratnya apa. Nah, jika memenuhi dan tertarik, silahkan tuh untuk menambah pengalaman dan ilmu tentunya. Jadi nanti dalam sensus ekonomi itu setiap petugas yang telah direkrut, gitu ya, itu nanti akan dilatih dulu, teman-teman, diberikan pelatihan sekian hari, gitu ya. Kemudian dari situ nanti akan ditugaskan untuk mendata setiap usaha yang ada di wilayah yang bersangkutan, tentunya gitu. Nah, tentunya ini selain teman-teman mendapat ilmu, juga mendapat jaringan, channel, teman, gitu ya, dan juga dapat pengalaman yang berharga tentunya. Bagaimana sih mengumpulkan data di lapangan, gitu ya, bagaimana melakukan wawancara dan sebagainya. Itu pengalaman yang sangat berharga tentunya. Oke. Kemudian selain sensus, sebetulnya, ya, stakeholder selain BPS itu juga bisa melaksanakan semacam sensus, tapi istilahnya diubah menjadi pendataan lengkap, teman-teman. Ya, jadi itu kalau sesuai undang-undang yang boleh melaksanakan sensus hanyalah BPS. Untuk yang lainnya itu pendataan lengkap namanya, gitu ya. Tentunya tetap mengikuti kaedah atau ketentuan yang ditentukan, yang sudah terstandar. Oke, kemudian metode yang berikutnya adalah survei. Tentunya survei ini objek penelitiannya adalah sampel, gitu ya. Nah, di sini kalau kita kenalkan di PPS itu banyak sekali survei-survei yang dilaksanakan. Yang paling terkenal adalah Susenas, kemudian Sakernas, juga ini Podes. Podes itu potensi desa, gitu ya. Kalau Susenas itu survei sosial ekonomi nasional. Kalau Sakernas ini adalah survei Angkatan Kerja Nasional. Nah, Susenas itu menghasilkan data-data seperti kemiskinan, gitu ya, ya, ketimpangan pengeluaran. Nah, seperti itu. Kemudian Sakernas ini menghasilkan data ketenaga kerjaan seperti pengangguran, gitu ya, dan sebagainya. Oke, sebentar ya. Baik, kemudian eh, selain survei, teman-teman, ada juga metode pengumpulan data berikutnya, yaitu kompromin atau kompilasi produk administrasi, teman-teman. Nah, contohnya yang dilakukan oleh BPS ini adalah mengumpulkan data ekspor dan impor, gitu ya. Nah, ini diperoleh dari bea cukai biasanya, gitu ya. Dan juga banyak sekali dilakukan kegiatan ini, kompromin ini atau kompilasi produk administrasi ini dilakukan oleh kementerian atau lembaga yang lainnya, stakeholder yang lainnya, gitu ya, baik pemerintah daerah dan sebagainya. Itu banyak sekali mereka yang melakukan kompromi ini. Jadi mengumpulkan data-data dari
dinas atau instansi lainnya untuk kemudian dikompilasi, kemudian dijadikan indikator tersendiri lagi gitu. Itu bisa. Itu banyak yang dilakukan seperti itu. Kemudian metode yang berikutnya adalah seperti big data. Ya, big data ini misalkan MPD, Mobile Positioning Data untuk survei WISNUS, wisatawan Nusantara, kemudian remote sensing untuk KSA, kemudian survei COVID gitu ya. Nah, ini teman-teman juga bisa mengakses pengumpulan data oleh BPS menggunakan big data di website bps.go.id. Itu ya. BTW ini nanti di materi kedua akan ada kuis ya. Tadi sudah saya senggol dan ada hadiah menariknya loh ya. Gitu. Oke. Kemudian kita lanjut ke produk statistik resmi ya, teman-teman. Jadi ada beberapa ya seperti indikator statistik, kemudian ada ragam dari produk gitu ya. Nah, ini teman-teman banyak sekali indikator statistik yang dihasilkan oleh BPS seperti kependudukan, inflasi, ya, PDB. PDB itu produk domestik bruto tentunya untuk penghitungan pertumbuhan ekonomi tentunya ya. Kemudian ekspor, tenaga kerja, kemiskinan gitu ya. Kemudian ada lagi PDRB. Tadi ada PDB, ada PDRB. Bedanya apa dong gitu ya. Nah, kalau PDB itu adalah level nasional, teman-teman. Kalau PDRB ini levelnya daerah atau provinsi, kabupaten, kota, gitu ya. Kemudian ada impor, gitu ya, potensi desa, banyak sekali. Ada NTP, IHPB, UMK, kehutanan dan sebagainya. Nah, jenis data dan pengemasannya ini ada dua teman-teman, secara garis besar ya. Yang pertama adalah data agregat, dia dalam bentuk tabel statistik, ataupun bisa juga publikasi, ataupun juga infografis, dan juga berita resmi statistik atau BRS. Nah, penyajian yang kedua adalah data mikro, teman-teman, atau raw data. Jadi, raw data ini atau data mikro ini yang masih data mentahnya, gitu ya, yang rinci, ya. Untuk misalkan contohnya data penduduk gitu ya, data penduduk ini si A namanya siapa, kemudian jenis kelaminnya apa, gitu ya, umurnya berapa. Nah, itu yang dimaksud seperti data mikro. Tapi kalau data agregat ini seperti misalkan data jumlah penduduk tadi, jumlah penduduk di desa A sekian. Nah, itu seperti itu yang dimaksud data agregat ya. Itu contohnya seperti itu. Nah, secara garis besar BPS itu membagi ada 3 kelompok indikator statistik ini, teman-teman, ya, sosial dan kependudukan, pertanian dan pertambangan, kemudian ekonomi dan pertambangan. Kemudian ragam produk statistik resmi banyak sekali teman-teman ini ya. Ya, yang jadi ada 2 kelompok nih ya. Yang pertama adalah produk data gratis ya. Kemudian yang kedua adalah yang kanan produk data berbayar. Nah, tapi jangan khawatir teman-teman. Data produk yang berbayar ini itu bisa digratiskan. Nah, tentunya syarat dan berlaku ya. Nah, itu nanti yang akan kita bahas lebih dalam. Oke. Untuk yang pertama, yang produk data gratis dulu ya. Jadi tabel statistik. Nah, ini teman-teman bisa akses gitu ya di website BPS dan bisa di-download gitu ya. Gratis tanpa bayar. Termasuk yang berikutnya adalah publikasi elektronik, tapi yang watermark, ada watermarknya, penandanya gitu ya. Kemudian ada juga berita resmi statistik atau BRS, kemudian ada juga infografis dan juga visualisasi. Ini juga bisa di-download, didapatkan secara gratis, teman-teman. Nah, untuk yang berbayar gitu ya, ini mulai dari data mikro gitu ya, seperti yang saya contohkan tadi, kemudian publikasi elektronik yang tanpa watermark, teman-teman. Ya. Kemudian yang berikutnya ada peta digital Wilkerstat. Jadi kalau teman-teman lihat gitu ya, infografis atau dimanapun gitu ya, ada peta-peta seperti itu teman-teman bisa dapatkan juga sebetulnya di BPS. Tapi ini perlu dijelaskan juga nih. Jadi peta yang dihasilkan oleh BPS ini mengacu pada eh, data atau tujuan pembentukan peta itu adalah untuk dasar pengumpulan data, teman-teman. Baik itu survei maupun sensus yang dilakukan oleh BPS. Jadi tujuan utama pembentukan peta itu adalah itu, gitu ya. Sedangkan kalau secara administratif ini sebaiknya teman-teman bisa mengumpulkan itu dari instansi pemerintah daerah setempat gitu ya, atau Badan Informasi Geospasial atau BIG gitu ya. Nah itu juga bisa. Gitu. Kalau yang dari BPS, tujuan utamanya adalah itu pembentukan peta untuk
wilayah kerja statistik gitu ya. Artinya untuk dasar pengumpulan data, baik itu sensus ataupun survei. Baik, kita lanjutkan teman-teman. Saluran akses produk statistik resmi ya yang diberikan oleh BPS adalah di website salah satunya ini ya, yaitu di alamatnya ini bps.go.id. Tentunya mungkin sudah banyak yang teman-teman yang sudah memanfaatkan itu. Jadi ini ada beberapa saluran diseminasi secara keseluruhan ya. Yang pertama adalah website ya bps.go.id, kemudian akses data agregatnya ini ya, ada publikasi elektronik dengan watermark, tabel statistik, BRS, infografis ya, berita, web API, kemudian API geoportal, kemudian klasifikasi. Ini gratis. Kemudian yang kanan ya, yang pelayanan statistik terpadu atau PST ini juga bisa teman-teman manfaatkan atau kunjungan langsung ke PST di kantor BPS RI, BPS Provinsi, dan juga kabupaten kota. Nah, selain itu di PST teman-teman juga bisa konsultasi gratis ya dan akses produk statistik berbayar ya, termasuk di sini data mikro, publikasi, elektronik, dan peta Weberstat. Ini bisa. Jadi konsultasi ini gratis teman-teman. Kalau teman-teman ingin bertanya nih, kira-kira kalau saya mau meneliti tentang ini, datanya ini ada nggak gitu ya? Bisa tuh. Ataupun misalkan teman-teman yang lagi ngerjakan skripsi misalnya atau paper gitu ya, tanya aja di situ. Untuk melakukan riset ini saya sebaiknya menggunakan metode apa gitu ya. Nah, em, di BPS tempat itu tersedia konsultasi juga seperti itu ya. Ada yang berbayar dan juga gratis ya, tergantung layanannya tadi. Nah, kalau misalkan untuk data mikro tadi, kemudian publikasi yang tanpa watermark, kemudian peta Weberstat itu yang berbayar. Tapi tadi sekali lagi ada syarat dan ketentuan berlaku, itu bisa gratis, teman-teman. Jangan khawatir. Kemudian fasilitas berikutnya untuk diseminasi ada aplikasi Allstat BPS, teman-teman. Nah, ini tersedia di Play Store dan juga App Store tentunya. Ini bisa diakses ya. Yang tersediakan di sana adalah data agregat, publikasi elektronik, tabel statistik, BRS, infografis, dan juga berita. Kemudian ada juga pojok statistik, teman-teman. Nah, ini adalah kerjasama antara BPS dengan perguruan tinggi, teman-teman. Saya nggak tahu di Unpad apakah sudah ada pojok statistiknya atau belum ya. Saya belum mengikuti ya. Mudah-mudahan ada ya, sudah ada ya. Pojok Sudah statistik. ada, Pak. Oh, sudah ada ya. Oke, sip, mantap. Nah, ini bisa konsultasi statistik gratis, literasi statistik, dan juga promosi statistik gitu ya. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan pojok statistik ini ya untuk ya nambah kenalan, nambah teman gitu kan bisa ya. Oke, berikutnya mekanisme akses produk statistik resmi ya. Bagaimana mekanisme secara umum akses produk statistik resmi, termasuk apakah layanan yang tersedia itu berbayar dengan masuk ke PNBP ataukah mekanisme layanan 0 rupiah. Nah, ini nanti yang akan kita bahas ya, teman-teman. Kemudian mekanisme umum ini, jadi dari pengguna data BPS itu banyak ya, ada instansi pemerintah daerah, pusat, kemudian lembaga pendidikan, sektor swasta, lembaga internasional, lembaga penelitian, gitu ya. Ya. Kemudian ini dari website dan juga Allstat aplikasi ini bisa dimanfaatkan. Nah, ini dia akses websitenya dan juga Allstat. Mekanisme PNBP ini diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2024 berbayar gitu ya. Nah, ada penjelasan detailnya di sana. Layanan bisa tersedia online maupun offline ya dengan mengunjungi PSD BPS gitu ya setempat. Kemudian diatur juga Peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2019 tentang layanan 0 rupiah, teman-teman. Nah, bagaimana syaratnya gitu ya. Kemudian bagaimana cara pengenaan tarif 0 rupiah itu, nah nanti akan kita bahas lebih detail. Nah, ini dia bisa online maupun offline dengan mengunjungi PST. Kemudian BPS juga mempunyai PKS, Perjanjian Kerjasama Pertukaran Data ya, dengan pihak lain gitu ya. Jadi ini untuk saling mendapatkan manfaat sesuai dengan keahlian. Jadi tidak semua muanya gitu ya. BPS punya datanya, teman-teman. Nah, ini yang sering kali terjadi kesalahpahaman gitu ya. Jadi masih sebagian dari kita itu masih berpikir segala macam data di BPS pasti ada. Enggak juga gitu ya. Padahal mungkin sebagian ada lembaga atau kementerian atau
atau stakeholder yang memang lebih ahli gitu ya untuk menghasilkan data tertentu, sektor tertentu. Nah, itu bisa seperti itu. Nah, itu dimungkinkan untuk pertukaran data dengan BPS, tentunya begitu. Kemudian tidak mengganggu beban kerja pokok dan juga akuntabilitas. Ini juga penting ya. Nah, tentunya pertukaran data ini eh, hanya untuk data yang tidak tersedia di website. Akses diberikan sesuai mekanisme pengiriman yang disepakati, sesuai dengan PKS yang disepakati tadi. Nah, ini mekanisme PNBP, artinya ini yang berbayar, teman-teman, termasuk yang tak berbayar juga, atau 0 rupiah gitu ya. Jadi ini tahap-tahapannya, ini konsumen data, yaitu kita posisinya ya, sebagai peneliti misalkan, jadi menyiapkan apa saja yang disiapkan yang ini ya. Yang pertama adalah surat permohonan, abstraksi, laporan hasil penelitian, dan juga akun PST tentunya. Nah, apa yang dilakukan? Ini yang pertama adalah mengajukan permohonan data disertai dengan abstraksi penelitian yang dilakukan dengan data yang diminta. Gitu ya. Jadi seandainya kita nih ingin minta data mikro tadi ya misalnya ya, contohnya begitu. Nah, kita buat dulu tuh abstraksi secara umum, apa metodologinya, kemudian apa data yang digunakan, dan sebagainya. Nah, dari abstraksi itu nanti kita berikan ke petugas layanan BPS. Selanjutnya, petugas layanan BPS ini memproses permintaan dan mengirimkan invoice, SPPD, dan juga contoh data yang telah diproses. Gitu ya. Kemudian kita merespon nih, melakukan pembayaran dan mengirimkan SPPD yang sudah ditandatangani dan diberi materai. Artinya ini yang diberi materai itu semacam surat pernyataan penggunaan data gitu ya. Jadi eh, kita berkomitmen untuk tidak menyalahgunakan data itu. Intinya begitu ya. Yang ditandatangani dengan bermaterai. Seperti itu. Dan juga membayar untuk layanan yang memang berbayar teman-teman ya. Karena memang ada yang tadi masuk PNBP gitu ya. Baik, selanjutnya setelah itu dari BPS ya, itu memberikan kwitansi dan juga link data sesuai dengan permohonan tadi. Nah, dari situ teman-teman bisa mendownloadnya, mengunduhnya gitu kan dari akses link data yang diberikan. Kemudian selanjutnya setelah dilakukan apa analisis dan sebagainya dari data yang diberikan, kemudian kan sudah selesai ya penelitiannya itu ya. Nah, itu selanjutnya kita mengirimkan laporan hasil penelitian gitu ya. Jadi BPS ingin mengetahui data yang digunakan itu outputnya apa, gitu, ya, hasilnya apa, nah gitu ya, seperti itu. Oke, selanjutnya, nah ini yang seru ya, mungkin ya. Jadi sebagian mungkin kita beranggapan, oh data ini ternyata ada tarifnya, gitu ya, nggak semua gratis gitu ya. Ada berbayarnya, tapi berbayarnya itu nanti masuknya ke PNBP ya teman-teman, penerimaan negara bukan pajak gitu ya. Nah, masuk ke kas negara gitu ya, bukan ke kantong BPS bukan, tapi masuk ke kas negara melalui PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Nah, ini diatur oleh peraturan BPS tahun nomor 2 tahun 2019 ya tentang persyaratan dan tata cara pengenaan tarif 0 rupiah gitu ya, yaitu pasal 1 ayat 3. Nah, kurang lebih ini jenis PNBP yang dikenakan tarif 0 rupiah mulai dari publikasi hard copy selama persidangan masih ada ya. Kemudian publikasi soft copy, 3 judul publikasi per bulan. Nah, ini ada batasannya nih. Kemudian data mikro atau raw data ini 500 mikro kok jadi 500 MB ya, megabyte. So, ngeblank sih. Per tahun ya. Kemudian peta digital Wikirstart 1 peta per tahun gitu ya. Nah, kemudian pihak siapa saja yang berhak menerima layanan 0 rupiah ini. Nah, ini ada beberapa nih, teman-teman. Yang pertama, instansi pemerintah pusat dan daerah, kemudian institusi pendidikan dalam negeri ya. Nah, ini tentunya kita nih, teman-teman akademisi masuk di sini nih, ya kan? Kemudian lembaga negara, kemudian perwakilan negara asing dan juga lembaga internasional. Gitu ya. Nah, ini tahapan yang kedua untuk 0 rupiah ya, penjelasan kalau yang tadi melalui PNBP itu berarti berbayar, teman-teman ya. Nah, ini yang 0 rupiah gitu ya. Jadi mengajukan permohonan data ya, dari konsumen data akademisi, kemudian mengajukan ke wali datanya yaitu dekanat atau setara eselon 2 di perguruan tingginya, kemudian mengajukan permohonan data sesuai format 0 rupiah ya. Kemudian petugas BPS akan mengirimkan surat balasan atau SPPD
gitu ya. Kemudian mengirimkan SPPD yang sudah ditandatangani, gitu ya, dari teman-teman konsumen data, gitu ya. Nah, nanti BPS akan mengirimkan datanya yang diminta sesuai yang diminta tadi, gitu ya. Ya. Kemudian eh, dari sini surat permohonan data ya itu dikirim dari wali datanya, dekanat atau setara eselon 2-nya gitu ya kepada teman-teman mahasiswa misalkan gitu ya. Dikirimkan datanya, kemudian setelah itu setelah mendapatkan datanya diolah, dianalisis dan sebagainya, jadilah hasil risetnya. Nah, ini dikirimkan ya ke BPS juga seperti yang tadi gitu ya. Jadi bisa teman-teman teman-teman bisa mendapatkan data mikro atau raw data untuk penelitiannya atau risetnya, skripsi kah atau tesis kah atau paper dan sebagainya. Itu bisa teman-teman. 0 rupiah gitu ya. Selama mengikuti ketentuan yang berlaku. Nah, itu materi yang pertama teman-teman. Kita lanjut ke materi kedua ya. Nah, siap-siap teman-teman. Berarti kita akan mulai dengan kuis ya. Nah, jadi saya berikan bentar, dua pemenang kuis gitu ya. Nanti dua pemenang kuis itu nanti akan ada hadiahnya, teman-teman. Siap-siap. Oke, oke. Sudah terlihat ya slide kedua saya ya, teman-teman ya. Sudah, Pak. Udah Bapak. Bapak maaf mau tanya dulu Pak, untuk Oke, teknis dari kuisnya sendiri perlu dibantu sama MC atau kayak gimana Pak? boleh boleh. Jadi nanti tolong ditunjuk saja ya dua orang ya yang bisa menjawab dan itu dulu-duluan aja ya mungkin ya. Nanti dua orang itu yang Oh, kalau ya. jawabannya benar nanti akan dapat hadiah dari saya, gitu ya. Oke, jadi Menjawabnya langsung mic bersuara atau lewat chat present, aja Pak? present, Oh, Resen, siap. present, Oke. kemudian jawab langsung ya. Open cam, open mic, gitu ya. Oke, Silakan siap siap Bapak. Akang Teteh MC untuk menunjuk siapa nanti ya. Jadi nanti pasti akan banyak tuh yang resen ya. Nah, silakan nanti ditunjuk ya. Siap Pak. Oke. Nah, jadi materi yang kedua ini kurang lebih sama teman-teman yang dengan yang tadi, cuman mungkin agak detail sedikit ya. Kita akan membahas mengenai website BPS, kemudian aplikasi Allstat Mobile dan juga web API BPS gitu ya. Nah, selanjutnya, nah ini dia quiz time. Yang pertama, apa alamat website BPS? Oke, buat Akang Teteh semua yang ada di dalam Zoom, boleh untuk angkat tangan. Oke, ini ada nih Pak nih dari panitia ini dari peran satu. Boleh kepada Kang Yafi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak Pak Yoga sudah mau memberikan materi kepada kami dan juga terima kasih MC sudah menunjuk saya. Baik, untuk apa alamat website dari BPS sendiri itu bps.go.id. Oke, saya tanya lagi ya. Saya tes ya. Apa alamat BPS Provinsi Jawa Barat? BPS Provinsi Jawa Barat, jabar.bps.go.id. Googling ya. Oke, oke, ya udah. Oke, selamat. Dengan siapa tadi? Operator Pak, Yafi Pak. Javi. Oke, oke. Kita lanjut ya ke pertanyaan yang kedua. Siap-siap, teman-teman. Yang lainnya ini menyimak gak nih? Lumayan tuh hadiahnya gitu ya. Silakan. Pada off cam ya kayaknya ya. Dulu untuk Akang Teteh yang ada di dalam Zoom, untuk on cam lebih dahulu, karena kita sedang ada di sesi kuis Akang Teteh.
Oke, masih 1 jam lagi ya. Oke, gampang aja. Pertanyaan berikutnya berarti Yafi nggak boleh ikut lagi ya. Kita berikan kesempatan buat yang lain gitu ya. Oke, selanjutnya sebutkan minimal 3 jenis produk di website BPS. Oke, sudah ada Pak yang angkat tangan dari Teh Humaira. Boleh dari Teh Humaira untuk on cam terlebih dahulu, setelah itu menjawab pertanyaan dari Pak Yoga. Baik, terima kasih MC. Sebelumnya mohon maaf ini mau on cam tulisannya katanya disabled by the host. Oh, Mungkin maaf operator. disable by host. Masih belum bisa sih. Oh iya, izin menjawab Pak untuk 3 produk di BPS yang saya tahu itu ada tabel statistik, baik yang tabel biasa atau yang dinamis, terus ada publikasi, kayak publikasi pendidikan, terus ada infografis atau visualisasi dari data. Oke, bisa diterima. Oke, eh saya tanya lagi. Apa produk BPS yang secara rutin dipublikasikan setiap awal bulan? Tahu nggak? Tiap awal bulan. Iya, ngikutin nggak? Berita resmi bukan, Pak? Wih, bener lagi. Oh, iya. Ya, jadi betul. Setiap awal bulan BPS pusat dan juga provinsi, ada beberapa kabupaten kota juga itu melakukan publikasi berita resmi statistik, teman-teman, atau disingkat dengan BRS gitu ya. Nah, itu biasanya ada update-update data terbaru, teman-teman. Oke. Selamat Humaira ya tadi ya yang pemenang kedua. Nah, ini jawabannya banyak sekali ya, produk website BPS, ada publikasi, kemudian BRS. Nanti silahkan informasikan nomornya ke saya melalui nanti akan ada hadiah menarik ya dari saya. Baik, kita lanjut. Nah, selanjutnya kita akan lebih dalam mengulik website BPS gitu ya. Jadi mulai dari halaman beranda, teman-teman. Nah, nanti kita juga bisa nyobain gitu ya, berselancar website BPS gitu ya. Alamatnya ini bps.go.id dan di depan nanti akan ditampilkan seperti ini penyedia data statistik berkualitas untuk Indonesia Maju. Ya. Di atas ada beberapa menu, beranda, rencana terbit, produk dan seterusnya. Kemudian ada juga di sini data-data strategis gitu ya, seperti misalnya kunjungan Wisman ke Indonesia, ada IHPB, nilai tukar petani, nilai tukar nelayan dan seterusnya, inflasi gitu kan. Nah, untuk yang di atas tadi disebut dengan navigation bar gitu ya. Kemudian data yang di Kendala dari jaringan Bapak, ini lagi sedang di-record lagi. Oke. Kita kembali ke laptop. Yang pertama tadi up to date, kemudian banyak digunakan dalam berbagai kajian dan juga menggambarkan kondisi sosial ekonomi. Kemudian ada juga informasi terbaru berita resmi statistik, teman-teman. Nah, ini banyak sekali ya. Tadi yang pertanyaan tambahan buat Humairo tadi ya. Berita resmi statistik yang dirilis setiap awal bulan, teman-teman. Nah, ini banyak sekali. Jadi, teman-teman bisa berselancar baik di website BPS pusat maupun di BPS provinsi.
gitu ya, yang ingin didapatkan datanya gitu ya. Misalkan dari Jawa Barat berarti tadi alamatnya jabar.bps.go.id gitu ya. Nah, akan ada seperti ini, kita bisa klik misalkan untuk ekonomi Indonesia triwulan 3 tumbuh 1,50%, Q2Q-nya. Nah, Q2Q itu apa? Nah, teman-teman bisa search itu atau googling apa artinya Q2Q gitu kan. Dan seterusnya. Ini indikator yang lain, tingkat pengangguran terbuka, TPT sebesar 4,91%, artinya apa? Nah, itu juga teman-teman bisa pelajari. Oke, selanjutnya informasi terbaru tabel statistik. Nah, ini ya. Jadi tadi di tab pertama, ya ini tab pertama adalah berita resmi statistik. Kalau tab kedua ini adalah tabel statistik. Nah, ini teman-teman bisa cari statistik yang diinginkan. Kemudian tab ketiga adalah publikasi. Nah, ini ada covernya, ya kan? Teman-teman bisa pilih di sini publikasi apa yang diinginkan. Kemudian tab keempat adalah infografis, teman-teman. Nah, ini semuanya bisa di-download, teman-teman. Oke, lanjut. Di website juga ada berita kegiatan BPS gitu ya, yang berita terkait kegiatan statistik dan kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh BPS gitu ya. Di sini kita bisa mengikuti ya BPS mengikuti Anugerah Hari Statistik Nasional 2024. Kemudian apel dan kebiar HSN 2024. HSN itu Hari Statistik Nasional ya dan sebagainya. Nah, kemudian ini statistik menurut subjek gitu ya, teman-teman. Jadi subjek statistik mengacu pada Classification of Statistical Activities atau CSA versi 1.1. Nah, di sini teman-teman bisa nyari gitu ya sesuai dengan pengelompokan. Yang pertama adalah statistik demografi dan sosial. Kemudian kelompok kedua adalah sosial statistik ekonomi dan yang ketiga adalah statistik lingkungan hidup dan multidomain. Nah, seperti ini bisa teman-teman explore gitu ya. Dan juga ada video grafis atau video dari YouTube channel BPS yang di bawah itu ya. Nah, lalu di website BPS juga ada menu rencana terbit, teman-teman. Nah, menu rencana terbit ini juga ada beberapa ya. Jadi menu rencana terbit ini adalah atau disingkat dengan ARC, Advanced Release Calendar. Jadi ini adalah komitmen BPS atau janji BPS kepada publik masyarakat kapan BPS akan merilis produknya, baik itu yang berupa publikasi, baik itu berupa berita resmi statistik ataupun yang lainnya gitu ya. Untuk yang ada di ARC ini publikasi dan BRS ya teman-teman ya. Jadi itu. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin mendapatkan inflasi bulan Desember 2025, kapan sih data itu akan ada gitu ya di website? Teman-teman bisa ngecek di menu ini, di menu rencana terbit atau ARC atau Advanced Release Calendar gitu ya. Nah, di sini bisa kita lihat misalkan untuk ini ya bulan ini misalkan ini publikasi nih atau BRS deh ya. Jadi di sini terlihat gitu kan. Untuk hari Selasa tanggal 5 November 2024 ini ada berita resmi statistik keadaan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, gitu ya. Kemudian ada juga di sini, misalkan indikator apa ini yang dirilis, indeks harga perdagangan misalnya dan seterusnya. Nah ini, jadi dia akan dirilis pada hari Jumat tanggal 1 November 2024. Nah, ini tadi kelompoknya berdasarkan bulanan teman-teman ya. Ada juga kelompok berikutnya adalah tahunan. Nah, yang ini, jadi di sini untuk perkembangan indeks harga konsumen, ya, ini ada dua untuk bulan Januari, kemudian yang lainnya Februari 1, Maret dan seterusnya, kemudian Mei 2 lagi, dan Juni ada 3, September ada 2, dan Desember ada 2. Itu. Ini rekapnya gitu ya. Kemudian listnya ini juga ada dalam bentuk list gitu ya. Teman-teman tinggal nyari di sini berdasarkan kategorinya apa, misalkan indeks harga perdagangan besar, tinggal dilihat detail di sini, gitu ya. Ini hari Jumat, tanggal 1 November 2024, gitu seterusnya. Oke, kita lanjutkan ke menu produk, teman-teman. Nah, banyak sekali ini produknya sebetulnya ya.
ada publikasi, direktori, infografis, metadata, data ekspor impor, BRS, statistik menurut subjek, tabel dinamis, data sensus, dan juga berita. Gitu ya. Banyak sekali produk yang tersedia. Lalu menu berikut akan dialihkan ke web lain. Ya. Jadi website BPS ini juga terhubung ke website-website lainnya milik BPS, teman-teman. Seperti yang pertama adalah data sensus. Jadi kalau teman-teman ingin mengakses atau mencari data sensus yang sudah dilakukan selama ini, gitu ya. Misalkan sensus yang terakhir itu sensus pertanian 2023. Nah, teman-teman bisa mengakses ke website ini, sensus.bps.go.id ataupun sensus yang lainnya. Kemudian ada juga direktori, yaitu websitenya directory.web.bps.go.id. Direktori ini berarti dia kumpulan-kumpulan dari banyak data. Misalkan kalau direktori perusahaan berarti ya kumpulan-kumpulan dari perusahaan-perusahaan, gitu ya. Seperti itu. Kemudian metadata. Metadata ini website yang menampilkan penjelasan dari sebuah data. Nah, mungkin dari sebagian Akang Teteh belum mengenal ya metadata itu apa. Nah, jadi metadata itu adalah penjelasan dari data atau indikator statistik tertentu gitu ya. Jadi misalkan yang dicontohkan dengan metadata itu untuk data penduduk misalnya. Jadi yang dimaksud dengan penduduk pada publikasi BPS atau data BPS itu adalah setiap orang ya yang bertempat tinggal di wilayah tertentu selama misalnya setidaknya 6 bulan atau belum 6 bulan tapi berniat menetap. Nah, seperti itu. Jadi metadata itu adalah penjelasan dari sebuah data atau indikator statistik. Nah, seperti itu. Jadi metadata selain penjelasan seperti itu, tapi juga menjelaskan bagaimana data itu diperoleh atau metodologinya bagaimana. Nah, seperti itu. Sehingga kita ketika menginterpretasikan itu harus sesuai dengan metadatanya itu gitu loh, agar tidak salah interpretasi itu ya. Jadi ini yang sering disalahartikan atau disalahpahami oleh banyak pihak teman-teman. Misal ini, selama ini kita atau Akang Teteh sudah tahu ya mengenal bahwa data penduduk itu dihasilkan dari BPS dan juga dari Dukcapil misalnya, ya kan ya. Nah, keduanya ini sama-sama jumlah penduduk. Tetapi sebetulnya kalau kita lihat dari metadatanya itu berbeda teman-teman. Nah, kalau yang dari BPS metadatanya seperti yang saya jelaskan tadi, tapi kalau yang penduduk dari Dukcapil metadatanya adalah penjelasannya penduduk adalah setiap orang yang dicatat atau dihitung dari dokumen administrasi misalnya dari kartu keluarga, dari KTP gitu. Gitu ya. Jadi itu perbedaannya. Jadi memang berbeda secara metodologi gitu ya. Kalau dari Dukcapil dari dokumen administratif, tapi kalau dari BPS itu memang yang tinggal dengan periode tertentu tadi misalkan setidaknya 6 bulan dan seterusnya. Itu. Jadi jika ada data yang sama seperti ini, maka teman-teman untuk menyikapinya atau interpretasinya itu harus melihat dulu bagaimana metadatanya. Gitu ya. Dan ini bisa diakses di sirusa.bps.go.id. Itu ya teman-teman ya. Dan di website ini sirusa.bps.go.id ini ada juga tersedia kuesionernya teman-teman. Jadi teman-teman bisa melihat tuh variabelnya apa aja gitu ya yang digunakan untuk mengumpulkan data itu. Baik, kita lanjut. Produk berikut yang memiliki layout yang sama. Ini publikasi, infografis, BRS, dan juga berita ya. Nah ini nanti kita akan coba lihat di websitenya gitu ya. Jadi ini filter publikasinya ada di sebelah kiri ini. Ada beberapa di sini statistik pendaratan ikan tradisional dan seterusnya. Kita juga bisa melakukan filter di sini ya. Pilih tahun, kemudian yang terbaru dan sebagainya. Kemudian ada juga infografis gitu ya. Ini di setiap berita resmi statistik gitu ya. Jadi setiap di menu berita statistik ini, ketika diklik di sini itu akan ditampilkan infografis teman-teman di sini ya. Dan ini bisa diunduh. Kemudian kita juga bisa mengunduh berita resmi statistiknya secara lengkap gitu ya. Dan juga bisa mengunduh bahan tayang atau slide yang dibahas atau
sampaikan pada setiap rilis oleh kepala BPS gitu ya. Lalu ada juga tabel dinamis. Nah, ini untuk memfasilitasi teman-teman yang ingin dicari datanya apa gitu ya, sesuai ini. Jadi kita bisa pilih-pilih nih gitu ya. Kemudian tahun berapa gitu kan, subjeknya apa. Nah, ini tinggal teman-teman pilih aja gitu ya. Silakan dicoba-coba teman-teman. Kemudian ini contohnya data ekspor impor. Ini membuat tabel ekspor impor sesuai kebutuhan teman-teman. Ini dari tabel dinamis tadi ya. Itu misalnya begitu. Ini kita pilih data ekspor, pilih agregasi, tahun, kode HS, pelabuhan, dan seterusnya. Oke, itu tadi website BPS. Kemudian kita berlanjut ke aplikasi Allstat, teman-teman. Jadi dapatkan kemudahan akses data BPS seperti statistik di sekitarmu, indikator strategis, publikasi nasional sampai daerah, dan juga tabel dinamis. Ini tersedia di App Store dan juga Play Store. Nah, seperti ini tampilannya, teman-teman. Allstat, aplikasi Allstat ini gratis. Kemudian, nah di website BPS itu juga tersedia web API, teman-teman. Jadi BPS API ini menyediakan akses untuk teman-teman yang ingin mengambil datanya secara otomatis gitu ya. Itu bisa menggunakan dari website ini, web api.bps.go.id ini. Jadi sistemnya itu akan tersinkronis dengan data BPS gitu ya. Nah, itu dia materi yang kedua, teman-teman. Oke. Kita lanjut ke materi yang ketiga. Sebetulnya tadi kurang lebih sama dengan yang materi 0 rupiah, tapi ini sedikit ada penjelasan teknisnya gitu ya. Oke, tunggu sebentar. Ini dulu, escape. Ini tadi. Oh ini. Oke, iya. Oke, saya akan usahakan selesai di jam 11.30 ya. Mudah-mudahan selesai ya. Biar nanti sempat kita diskusi gitu ya. Oke, ini saya share screen, saya slideshow. Oke, Akang Teteh sudah terlihat ya materi yang ketiga di layar, Udah, Bapak. sistem informasi layanan statistik ya, atau disingkat dengan Silastik. Oke, jadi apa sih Silastik itu gitu ya? Jadi ini nanti yang akan kita bahas kurang lebih ya, ada beberapa outline. Yang pertama pengantar, kemudian batasan pengenaan tarif 0 rupiah, kemudian tata cara mengajukan permohonan tarif 0 rupiah melalui Silastik, gitu ya. Kemudian tahapan membuat transaksi baru dan juga yang terakhir verifikasi transaksi yang dilakukan. Nah, jadi sebelum kita lanjut, jadi selain website BPS yang tadi kita bahas gitu ya, teman-teman, BPS juga mempunyai kanal atau website untuk memberikan kepada masyarakat termasuk mahasiswa untuk mendapatkan data termasuk data mikro atau raw data yang tadi saya jelaskan ada tarifnya ya untuk masuk ke PNBP, tapi tadi penjelasan berikutnya ada data mikro yang bisa didapatkan dengan tarif 0 rupiah teman-teman dengan segala tadi ketentuan dan peraturan yang berlaku gitu ya. Nah, ini bisa kita dapatkan melalui website ini, Silastik ini. Jadi pengantarnya di sini salah satu mekanisme layanan data BPS di sini adalah jenis penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yang berlaku pada BPS yang dapat dikenai tarif sebesar 0 rupiah kepada pihak tertentu. Nah, ini tadi sudah ya, ada beberapa pihak yang berhak menerima layanan data 0 rupiah ini, mulai dari instansi pusat dan daerah, institusi pendidikan dalam negeri, lembaga negara, perwakilan negara asing, dan juga lembaga internasional. Kita tentunya teman-teman berada di poin B.
Kemudian ini pihak tertentu tersebut dapat dikenai tarif Rp0 untuk kegiatan, tugas kenegaraan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan, kemudian pemberdayaan masyarakat, dan juga kewajiban atau komitmen internasional. Oke. Lalu ini batasan pengenaan tarif Rp0, teman-teman. Jadi secara garis besar berikut adalah batasan pengenaan tarif Rp0 sesuai peraturan BPS tahun 2019 nomor 2. Ya, jadi ini batasannya tadi sempat disinggung ya kalau nggak salah. Untuk publikasi cetakan selama persediaan masih ada dan seterusnya. Data mikro tadi ada 500 megabyte ya per tahun gitu kan. Ini ya, berarti institusi pendidikan dalam negeri ini batasannya 1 peta. Terus kemudian ini publikasi elektronik 3 judul per bulan dan seterusnya. Nah, ini dia kemana kita bisa mengakses. Nah, melalui kanal ini teman-teman. silastik.bps.go.id dan klik menu login atau register gitu ya. Jadi silahkan teman-teman yang belum punya akun di sini itu register dulu gitu ya. Ya. Kemudian setelah register login dengan password dengan mengisikan alamat email dan password yang sudah didaftarkan sebelumnya gitu ya. Kemudian setelah melakukan login, maka pemohon akan masuk pada halaman berikut. Nah, ini tadi beberapa layanan yang tersedia berbayar gitu ya, tapi bisa kita dapatkan dengan Rp0. Tuh, mulai dari data mikro, publikasi elektronik, publikasi cetakan, peta digital Wilkerstat, konsultasi gitu ya. Tuh. Kemudian lanjut dengan memilih item Pusdatin pada nama akun gitu ya di sini. Di sini nama akunnya apa, sesuai yang didaftarkan, kemudian nanti dipilih di sini. Ya. Lalu akan muncul halaman seperti berikut, gitu ya. Dan pemohon diminta untuk melengkapi seluruh keterangan yang diminta dan dilanjutkan dengan klik tombol submit, gitu ya, yang di bawah ini. Lalu setelah seluruh keterangan yang diminta dilengkapi dan disubmit, maka admin akan melakukan verifikasi akun dan akan muncul status proses verifikasi seperti berikut, gitu ya. Nah, kemudian ini admin akan melakukan verifikasi akun dan mengirimkan informasi jawaban ke alamat email pemohon. Akan muncul notifikasi pada alamat email yang pemohon gunakan saat login ke Silastik. Ya, di sini di email yang diterima, teman-teman. Silahkan lanjut melakukan login kembali pada halaman silastik.bps.go.id tadi, di mana pemohon sudah dapat melakukan permintaan data yang dilanjutkan dengan memilih transaksi baru pada menu transaksi. Selanjutnya, nah ini mulai tahapan membuat transaksi baru, teman-teman. Ya, ini kita memilih data, kemudian kita masukkan ke keranjang. Nah, kayak belanja di Shopee aja ya, di marketplace. Jadi langkah pertama keranjang ini untuk menambahkan data yang diminta, silahkan pemohon klik tombol tambah data. Ya. Lalu klik tombol data, tambah data untuk memilih jenis data yang diminta, di mana tersedia 4 jenis data sesuai peraturan BPS nomor 2 tahun 2019. Bentuk layanan seperti publikasi cetakan, data mikro, publikasi elektronik, dan juga peta digital, Wilkerstat. Gitu ya. Sebagai contoh dalam materi ini kita akan memilih data mikro nih. Maka akan muncul halaman yang berisikan daftar data mikro yang tersedia. Nah, misalkan teman-teman ingin mencari data mikronya itu data Susenas misalnya ya, karena ingin meneliti misalnya kemiskinan di Jawa Barat misalnya. Nah, itu bisa dari data mikro ini gitu ya. Dari Susenas. Kemudian kita lanjutkan memilih data mikro yang diminta dengan klik pada judul data mikro yang tersedia di dalam daftar. Nah, ini ya, ada banyak ini daftar yang tersedia. Ada dari sensus penduduk, kemudian dari Sakernas, dari Susenas. Nah, ini teman-teman bisa pilih di sini ya. Nah, selanjutnya tentukan data mikro menurut bulan, tahun, dan modul yang diminta. Sebagai contoh dalam materi ini kita memilih Survei Sosial Ekonomi Nasional 2018 Maret core gitu ya. Karena di Susenas itu ada core dan juga ada modul. Nah, silakan dipilih. Nah, ini ada modul konsumsi dan pengeluaran, ada juga core-nya. Nah, itu.
Nah, di sini ada tarifnya teman-teman, gitu ya. Tapi jangan khawatir, ikuti saja ketentuan yang sudah dijelaskan tadi untuk layanan 0 rupiah tadi, gitu ya. Setelah pemohon memilih data yang ingin didapatkan, gitu ya, maka akan muncul halaman berikut, ya. Silakan pilih full set atau non full set, ya, untuk data yang pemohon butuhkan, dan beri tanda centang pada text box, gitu ya. Text box di bawahnya bila kita mengerti cara menggunakan penimbang. Lalu klik masukkan keranjang, ya, pemohon dapat memilih non full set jika wilayah dan atau variabel yang dibutuhkan tertentu. Lalu beri tanda centang pada tiap wilayah dan variabel yang dibutuhkan. Jadi kalau teman-teman butuh apa sudah mengerti dengan penimbang dan sebagainya, ini difasilitasi, teman-teman. Kemudian untuk pilihan data full set akan muncul konfirmasi tidak dan ya. Kemudian lanjutkan. Bila klik ya, maka lanjutkan, maka akan masuk ke halaman berikut. Gitu ya. Lalu berikutnya, pemohon dapat menambahkan database data yang dibutuhkan dengan klik tombol tambah data. Jadi misalkan tadi tidak hanya Susenas misalnya, ya kan, ingin tambah lagi data Sakernas misalnya. Nah, ini bisa melalui tambah data lagi, ya. Tapi kalau jika tidak, maka lanjutkan dengan klik minta sekarang, gitu ya. Akan muncul konfirmasi tidak dan ya, lanjutkan. Bila klik ya, lanjutkan, maka akan masuk ke halaman berikut, gitu ya. Kemudian klik tombol selanjutnya bila pemohon sudah selesai memilih dataset yang diminta. Kemudian tahap berikutnya, langkah kedua, yaitu pemohon. Pada langkah kedua, pemohon diminta untuk memeriksa kembali isian identitas, Pusdatin, wali data, pemohon. Bila isian sudah sesuai, maka silakan klik selanjutnya. Jangan lupa untuk mengisikan tujuan penggunaan dari dataset yang diminta pemohon. Nah, ini silakan diisi semua nih, teman-teman. Ya, data-datanya ini. Kemudian yang ketiga yaitu surat. Pada langkah ketiga ini isikan identitas surat permohonan dengan benar. Lalu klik selanjutnya. Nah, jadi surat dari dekanat atau setara eselon 2 tadi ya di perguruan tinggi masing-masing. Nah, ini bisa disiapkan gitu ya. Lalu tahap yang langkah keempat, transaksi 0 rupiah. Nah, ini dia. Pada langkah keempat ini silahkan unduh draft surat. Nah, ini draft suratnya nih contohnya ya. Untuk isian surat permohonan dan format untuk berkas abstraksi. Nah, ini contohnya berarti ya. Lalu kedua file tersebut diunggah dan beri tanda centang pada text box. Setuju dengan syarat dan ketentuan. Selanjutnya, klik tombol submit. Gitu ya. Nah, ini dia contohnya teman-teman surat atau berkas permohonan ya. Seperti ini. Dan ini daftar data yang diminta gitu ya. Ini contohnya Susenas 2018 Maret Core gitu ya. Ini dengan surat instansi tentunya. Nah, ini penjelasannya 0 rupiah gitu ya. Kemudian ini contoh dari berkas abstraksinya gitu ya. Latar belakangnya apa, tujuannya apa, metodenya bagaimana, cakupannya, kemudian data variabel dan seterusnya. Rancangan hasil desainnya seperti apa. Itu. Selanjutnya setelah klik tombol submit pada langkah keempat transaksi 0 rupiah maka akan muncul halaman seperti berikut. Nah, berhasil, klik OK untuk melihat ya. Klik OK untuk melihat, maka tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Nah, ini ID transaksi kita ya 3659. Kemudian detailnya ini di bawah ini. Selanjutnya langkah berikutnya adalah verifikasi transaksi, teman-teman. Jadi ID transaksi 3659 tadi merupakan identitas transaksi pemohon untuk permintaan yang sedang berjalan. Tahapan setelah buat transaksi ini adalah verifikasi transaksi yang mana membutuhkan waktu kurang lebih 3 hari kerja tergantung dari jumlah permintaan yang masuk gitu ya. Kemudian pejabat yang berwenang akan memberikan jawaban apakah surat permohonan tersebut diterima atau ditolak. Bila ditolak, maka langsung lanjut pada tahap selesai dan dikirimkan surat balasan yang menjelaskan alasan penolakan tersebut. Nah, barangkali
ada data-data yang mungkin eh, variabelnya atau apa itu tidak lengkap gitu ya atau belum tersedia gitu ya. Itu akan dijelaskan teman-teman atau dijawab gitu ya. Kemudian bila diterima, maka selanjutnya sistem akan mendelegasikan permintaan pemohon kepada operator dan tahapan akan berlanjut ke proses serta pemohon akan diinformasikan melalui email yang terdaftar. Itu. Jadi setelah eh, melakukan proses ini ya, teman-teman pantau terus email yang sudah didaftarkan karena akan diberikan melalui email yang sudah didaftarkan itu gitu ya. Selanjutnya apa? Oke. Berikutnya verifikasi transaksi. Jadi berikut contoh notifikasi transaksi pemohon sedang diproses yang dikirimkan ke alamat email pemohon ya. Nah ini contohnya. Nah, jadi teman-teman pantau terus ya email yang sudah didaftarkan. Dalam tahapan proses, pemohon menunggu operator silastik menyiapkan data yang diminta. Bila data yang diminta tersebut sudah selesai diolah, maka pemohon akan diinformasikan melalui email yang terdaftar. Berikut contoh notifikasi transaksi pemohon telah selesai diproses yang dikirimkan ke alamat pemohon. Nah ini selesai ya. Kemudian setelah pemohon menerima notifikasi melalui email yang terdaftar, silakan klik link selengkapnya untuk kembali masuk ke halaman silastik gitu ya. Nah, berikutnya ini adalah unggah berkas. Jadi sesuai penjelasan sebelumnya ya, pemohon dapat melihat bahwa tahapan sudah berlanjut ke unggah berkas, di mana pemohon menerima surat balasan yang dapat diunduh dan berisikan pemberitahuan bahwa permintaan pemohon ditolak atau diterima. Kemudian pemohon juga diminta untuk mengunduh SPPD yang berisikan perjanjian pemohon dengan BPS terkait penggunaan data yang diminta bila permohonan tersebut diterima. Jadi tadi ya ketika permohonan kita diterima itu kita juga punya kewajiban untuk memberikan surat SPPD. Artinya komitmen kita untuk penggunaan data tersebut tidak sembarangan gitu ya. Sesuai dengan tujuan kita tadi yang di awal tadi yang sudah disebutkan di website Celastic gitu ya. Apakah untuk penelitian dan sebagainya gitu ya. Kemudian untuk jelasnya silakan baca betul-betul di langkah 1 ini ya. Nah, ini langkah selanjutnya yang harus diselesaikan oleh pemohon adalah menyelesaikan status SPPD, berikan tanda centang pada text box bila SPPD sudah disiapkan sesuai butir-butir pada langkah 1. Isikan metode kirim SPPD, kemudian unggah file berkas bukti kirim, ya ini opsional. Kemudian unggah berkas SPPD yang terscan, artinya di-scan dulu ya, berarti ya SPPD-nya. Lanjutkan dengan titik klik tombol submit dan klik OK. Ya, selanjutnya verifikasi berkas, teman-teman. Admin Silastik akan melakukan verifikasi berkas yang sudah diunggah serta dikirimkan fisiknya ke BPS ya, oleh pemohon. Jadi fisik suratnya juga dikirim ya. Status akan berpindah dari unggah berkas menjadi verifikasi berkas. Tampilannya seperti ini. Bila tahapan verifikasi berkas sudah selesai dilakukan oleh admin Silastik dan berkas yang akan diterima dinyatakan sesuai, maka status akan berubah menjadi selesai data dan juga data akan dikirimkan dan silakan pemohon klik unduh gitu ya. Nah, ini berarti datanya sudah diberikan nih. Itu. Nah, itu dia teman-teman materi yang ketiga berarti habis sudah materi kita hari ini. Nah, sekali lagi saya sampaikan lagi bahwa tahun depan 2026 BPS punya agenda besar, teman-teman, yang ini adalah sebetulnya milik dari bangsa BPS, BPS, bangsa Indonesia, sorry, kok selimut-selimut ya. Jadi tahun depan BPS melaksanakan sensus ekonomi, ini agenda besar, teman-teman bisa berpartisipasi dalam sensus ekonomi ini. Ini sangat penting untuk memberikan kondisi ekonomi terbaru Indonesia, tentunya untuk merancang kebijakan yang tepat juga untuk ke depannya. Gitu ya. Demikian materi yang saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya Kang Teteh semuanya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan ya. Saya akhiri.
Silakan nanti dilanjutkan dengan diskusi ya kalau ada yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat 11.30. Hmm. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Yoga atas pemateriannya. Dan ternyata pematerian itu sangat insightful sekali ya, Kang. Di mana kita ini jadi tahu nih, kalau semisal ada peran BPS dalam pembangunan nasional Indonesia di Indonesia Emas 2045. Terus juga tadi kita dikasih tahu soal hasil statistik yang GS BPM itu. Nah, kalau serunya juga kita bisa tahu ternyata dijelasin juga nih tools serta isi dari apa aja yang ada di web BPS. Contohnya ini, semisal kita butuh cari infografis atau publikasi. Tentunya buat Akang Teteh yang punya pertanyaan boleh nih buat ditanyain langsung ke Pak Yoga. Buat Akang Teteh yang mau bertanya, bisa gunain fitur raise hand ataupun melalui grup chat Zoom. Kami tunggu. Nah, kami persilakan untuk akun teteh semua bertanya terkait hasil pematerian yang tadi udah dijelasin sama Pak Yoga. Oke, ada pertanyaan dari Kang Yafi. Boleh, Kang Yafi? Baik, terima kasih MC. Eh, Punten, Pak. Saya izin bertanya, Pak. Di mana untuk BPS ini terkadang menjadi acuan beberapa mahasiswa, pastinya untuk mengambil data ya, Pak ya. Untuk tujuannya mungkin biasanya sih ke project gitu, Pak, penelitian dan bahkan bisa ke skripsi. Nah, saya pengen bertanya, Pak, ada nggak ya, Pak ya, kesalahan paling umum yang biasanya dilakukan mahasiswa ketika kita ingin mengambil data dari BPS itu sendiri, Pak? Dan kalau misalnya ada, apakah ada saran dari Bapak supaya istilahnya kita mengambil data dari BPS itu memang sudah sesuai dengan strukturnya seperti itu, Pak? Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak Kang Yafi atas pertanyaannya. Boleh langsung dijawab aja sama Pak Yoga. Oke, langsung saya jawab ya. Terima kasih pertanyaannya, Kang Yafi. Eh, jadi untuk data yang disediakan BPS gitu ya. Jadi memang kadang ada beberapa pihak gitu ya, tapi semoga tidak banyak. Kadang itu salah menginterpretasikan, terutama itu salah mengartikan. Nah, maka peran dari BPS ini menyediakan penjelasan dari setiap data yang dihasilkan tadi melalui metadata statistik yang tadi ya sudah saya jelaskan tadi melalui website sirusa.bps.go.id. Nah, di sana itu lengkap dijelaskan Kang Teteh semuanya bagaimana konsep definisi penjelasan setiap data itu. Kemudian bagaimana data itu dikumpulkan atau dihitung gitu ya. Kemudian setiap konsep definisinya dijelaskan secara detail. Nah, kadang kita terlupa itu, ya. Misalkan contoh simpel saja misalnya, eh, untuk interpretasi data A gitu ya. Ini kita interpretasikan secara apa ya? Kita cari referensi dari mana-mana gitu ya. Padahal di website Sirusa tadi yang jelaskan metadata itu secara detail sudah dijelaskan gitu ya. Nah, ini yang kadang kita salah mengartikan. Termasuk misalnya contohnya ini ya, terkadang yang kita salah interpretasi itu antara data yang bersifat agregat atau angka mutlak dengan data yang berupa tingkat atau rate gitu ya. Nah, ini kadang yang tertukar-tukar, teman-teman. Jadi, penjelasan untuk data yang jumlah atau angka absolut itu dikatakan dengan atau diinterpretasikan sebagai tingkat misalnya, tingkat kemiskinan. Jadi, contohnya gini, jumlah penduduk miskin misalnya di Jawa Barat itu ada 100.000 misalnya. Nah, tapi ada juga data kemiskinan yang lainnya itu bilang bahwa tingkat kemiskinan. Nah, ini beda teman-teman ya tentunya ya. Ini kadang yang orang awam itu dalam menginterpretasikan terbalik-balik gitu ya. Salah bahkan saya pernah menemui teman-teman, saya tidak perlu menyebutkan namanya ya karena ini tokoh nasional dan mungkin teman-teman kenal ya. Itu salah menginterpretasikan antara angka absolut tadi dengan tingkat gitu ya atau persentase lah gitu ya atau rate gitu ya. Nah, ini yang sering tertukar.
dalam menginterpretasikan. Nah, inilah yang kami harapkan itu tidak terjadi kesalahan interpretasi. Kuncinya dari mana? Dari metadata, teman-teman, yang bisa diakses dari surusap.bps.go.id. Itu. Nah, kemudian hati-hati juga, teman-teman, di website BPS itu sebagian data ya itu ditampilkan dalam bentuk ribuan misalnya. Contoh, ini mungkin saya perlihatkan aja ya, di share screen aja ya mungkin ya. Jadi ingat ya, tadi berencana mau menunjukkan websitenya, website BPS gitu ya. Yang neraca ekonomi. Nah, ini dia. Oke, saya share screen. Ini. Oke. Yang terlihat website ya, Kang Teteh, Iya, Pak. website BPS. Oke, betul ya. Nah, ini. Ini contohnya adalah PDRB triwulanan, teman-teman. Kalau kita klik, nah, ini. Ini adalah dalam satuannya miliar rupiah, teman-teman. Ya. Ini yang kami harapkan hati-hati, teman-teman. Jadi di sini angka-angkanya adalah 20.000 sekian. Ya. Kalau di atasnya ini ada satuan miliar rupiah, berarti angka aslinya adalah dikalikan dengan 1 miliar. Nah, ini juga kadang yang saya pernah membimbing teman mahasiswa gitu ya, dia bikin riset, terlupa dia gitu ya, bahwa angka sebenarnya adalah dalam miliar rupiah gitu ya. Pada risetnya dia itu nggak disebutkan secara mendetail seperti itu. Jadi hanya angka yang sesuai yang ditampilkan di website ini, dia jadinya 20.000 sekian kan gitu. Nah, ini yang akhirnya menjadi kesalahan fatal. Itu. Nah, itu contoh sederhana saja, Kang Yafi ya, dan teman-teman semuanya. Oke, mungkin itu dari saya jawaban untuk Kang Yafi. Mangga, silakan kalau ada yang ingin tanya lagi. Oke, terima kasih ya Pak Yoga atas jawabannya. Mungkin dari Kang Teteh yang lain, jika ingin bertanya, atau mungkin dari Kang Yafi, udah cukup? Sudah cukup, terima kasih banyak Pak Yoga. Oke, oke kita lanjut lagi ya. Kang Teteh selanjutnya, barangkali ada yang ingin ditanyakan, boleh raise hand dan bisa berkenalan diri. Mungkin sambil nunggu ada yang tanya, saya coba lagi explore ya website BPS tadi ya, teman-teman ya. Oke Pak, baik. Nah, ini tadi data menurut subjek gitu ya. Nah, ini tadi data atau indikator strategis ya. Nah, ini dia pertumbuhan ekonomi yang tentunya akan kita kemarin kalau yang mengikuti rame ya angka pertumbuhan ekonomi. Kenapa kok setinggi itu? Banyak sekali para ahli ekonom gitu ya yang menganggap data yang dihasilkan BPS itu nggak akurat gitu ya. Nah, ini ya sekali di sini. Tentunya kita bisa cari ya penjelasan-penjelasan dari BPS kenapa data data ekonomi itu sampai begitu gitu, sampai segitu angkanya gitu ya. Nah, ini contoh dari eh, berita resmi statistik gitu ya. Ini IPM ya. Jadi ini infografisnya dan di sini bisa kita unduh ya berita resmi statistiknya secara lengkap. Lalu kita juga bisa unduh bahan tayang. Bahan tayang ini adalah slide yang dibahas waktu rilis. Kemudian juga kita bisa unduh infografisnya. Nah, ini seperti ini. Nah, teman-teman bisa meramu ya hasil ini infografis ini menjadi sebuah konten-konten yang diperindah, dipercantik. Kemudian Akang Teteh bisa bikin tuh Instagramnya khusus membahas terkait dengan data-data seperti ini. Banyak sekali saya lihat para konten kreator gitu ya, itu membuat visualisasi data.
dari BPSD ini. Nah, itu juga rame pengunjungnya, teman-teman. Nah, ini tadi hasil downloadnya, ini materi BRS-nya ya, kita lihat. Nah, seperti ini. Ini bahan tayang ya. Nah, ini slide-nya lengkap, penjelasan datanya, gitu ya. Nah, ini termasuk penjelasan dengan peristiwa, catatan peristiwa domestik selama triwulan 3. Nah, ini teman-teman. Nah, ini untuk bahan analisis gitu ya. Kenapa kok IPM-nya sampai segitu atau pertumbuhan ekonominya sampai sekian persen? Nah, ini penjelasannya teman-teman yang mendukung angka-angka itu gitu ya. Nah, ini pertumbuhan ekonomi dan sebagainya ini. Teman-teman bisa akses semuanya di situ di website gitu ya. Kemudian apa lagi ya? Ini yang slide, kemudian yang ada juga ininya berita resmi statistiknya. Nah, ini dia. Ini berita resmi statistiknya yang lengkap gitu ya. Ini dalam bentuk seperti pamflet gitu atau apa ya, ukuran A4 gitu ya. Nah, ini cukup banyak. Nah, lebih lengkap lagi ini datanya ya. Dari 2002, 22, 2023, 2024 sampai 2025. Untuk seluruh provinsi. Wah, lengkapnya. Tuh. Ini infografisnya gitu ya. Nah, terus ada juga di Allstat, BPS. Nah, seperti itu. Lalu apa lagi yang bisa kita kulik ya? Belum ada yang tanya ya. By the way, untuk pertemuan kita kali ini nggak ada tugas, Akang Teteh. Wah, mudah-mudahan bisa membuat Akang Teteh tersenyum ya. Jadi saya lihat tadi ada yang komen di chat banyak tugas Pak. Gitu. Mungkin di akhir semester ya ini ya, Kang Teteh ya. Mungkin dosen-dosen yang lain banyak memberikan tugas, gitu ya. Saya berusaha memberikan materi yang ringan-ringan dulu gitu ya dan nggak ngasih tugas lah gitu. Nah, insya Allah hari Jumat nanti kita akan bicara terkait tentang permodelan data analisis data deret waktu ya menggunakan metode metode tertentu gitu ya. Dan saya pikir metode yang akan kita bahas nanti itu lumayan banyak yang dipakai untuk menyusun skripsi teman-teman gitu ya. Saya diinfokan oleh Pak Gum-Gum gitu ya. Ternyata sudah mulai banyak yang menggunakan metode itu dalam penyusunan skripsi akan kita semuanya gitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti penjelasan materi yang akan kita bahas di hari Jumat sedikit membantulah akan teteh dalam memahami metode tersebut gitu ya. Oke. Ya, mungkin itu sementara ya. Oh, ada yang present. Dengan izin, ada yang resen, Pak. Iya. Mungkin dari Teh Naira boleh dipersilakan. Oke, terima kasih banyak, Pak. Perkenalkan, saya Naira. Saya punya pertanyaan. Apakah kalau dari BPS sendiri punya program khusus untuk mengajak mahasiswa untuk terlibat dalam riset yang dilakukan BPS, seperti misalnya riset metodologi sampling ataupun model dari waktu dan lain-lain? Terus prosesnya bagaimana ya, Pak? Terima kasih. Oke, pertanyaan bagus sekali. Terima kasih, Naira. Jadi untuk kolaborasi berarti ya, atau joint riset itu sangat mungkin, teman-teman. Silakan kalau ini nggak ada prosedur bakunya, gitu ya, nggak ada ketentuan khususnya, teman-teman. Kang Teta semuanya, selama teman-teman punya akses atau bisa apa ya istilahnya, punya koneksi ke orang BPS yang ingin dituju itu, yang ingin diajak kolaborasi dalam penelitian itu, saya kira silakan saja gitu ya. Ini belum diatur secara khusus gitu ya. Gitu. Jadi selama yang bersangkutan itu merasa oke untuk dibantu oleh teman-teman mahasiswa, saya kira nggak masalah gitu ya. Gitu. Jadi memang eh, ada beberapa ya pegawai BPS yang rajin melakukan eh, penulisan karya tulis ilmiah, baik paper dan sebagainya itu mengajak kolaborasi dengan berbagai pihak gitu ya, dan tidak menutup kemungkinan dengan teman-teman mahasiswa. Saya kira gitu. Itu bagus sekali ya untuk kolaborasi riset. Gitu, Naira.
Baik, Bapak. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Ya Bapak, Oke, mohon ya, maaf karena silakan. keterbatasan waktu untuk kegiatan kali ini. Jadi pertanyaan tadi menjadi pertanyaan penutup untuk kegiatan kita hari ini. Terima kasih Teteh dalam bisnisnya dan juga terima kasih juga kepada Pak Yoga atas pematerian yang luar biasa. Selanjutnya, kita akan ada kegiatan sesi dokumentasi terlebih dahulu kepada Akang Teteh, juga Pak Yoga dipersilakan untuk bersiap-siap terlebih dahulu. Setelah itu, boleh untuk on cam. Kami akan tunggu selama 1 menit ke depan. Oke, karena sudah 1 menit, di sini untuk panitia bisa standby juga dan kali ini saya akan memimpin sesi dokumentasi hari ini. Dimulai dari slide pertama, 1, 2, 3. Oke, slide kedua, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, karena tadi kita sudah dokumentasi, ternyata tidak terasa kita sudah berada di penghujung kegiatan siang hari ini. Untuk itu, kami selaku MC, mohon maaf bila terdapat kesalahan, baik kata maupun perbuatan. Terima kasih banyak kepada Pak Yoga karena telah bersedia untuk memberikan wawasan baru kepada kami semua. Tak lupa juga terima kasih kepada Kang Tete yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dan berpartisipasi aktif pada kegiatan hari ini. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Terima kasih ya Kang Teteh semuanya. Sampai Terima ketemu hari kasih Pak Jumat ya. Yoga. Sama-sama semuanya. Izin live ya. Dadah.